Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intisar Fauzi dengan NIM C1C03001. Yang saya hormati Bapak Dosen Pengampu, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI, dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Akad Ijarah. Baik teman-teman, jadi dari PPT ini ada poin pembahasan yang nantinya akan saya sampaikan. Yang pertama itu mengenai definisi akad ijarah, jenis akad ijarah, dasar syariah, perlakuan akuntansi PSAK ED 107, dan ilustrasi akad ijarah. Untuk latar belakangnya, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah ini mendorong masyarakat untuk menggunakan sistem transaksi yang sesuai dengan prinsip Islam. Nah, salah satu akad yang banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi syariah adalah akad ijarah. Ijarah ini dipahami sebagai perjanjian antara pihak penyedia barang atau jasa dan pihak pengguna atau penerima manfaat. Nah, akad ini memiliki makna yang sama dengan al-ijar, al-ijhar, dan aktihar, dan al-ikrah. Nah, dalam pandangan Islam, kehidupan dunia ini dianggap sebagai tempat mempersiapkan amal untuk kebahagiaan di akhirat. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia pada tahun 2020, DE PSAK 107 revisi 2020 ini mengklasifikasikan ijarah menjadi ijarah atas aset dan ijarah atas jasa. Nah, pengakuan dan pengukuran akad ijarah akan melihat klasifikasi tersebut. Baik, selanjutnya itu mengenai pengertian akad ijarah. Jadi, akad ijarah ini secara etimologi berasal dari kata al-ijra yang bermakna ganti atau kompensasi atau al-iwatu. Secara definisi, ijarah ini merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dan jasa dalam kurun waktu tertentu melalui pembayaran upah sewa. Namun, tanpa disertai dengan perpindahan hak kepemilikan dan barang ini sendiri. Kemudian, dalam pelaksanaannya, pemberian sewa ini memiliki kewajiban untuk menyediakan aset dalam kondisi yang baik dan dapat digunakan selama periode akad. Nah, jika terjadi kerusakan aset yang bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa, maka biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab si pemberi aset. Di sisi lain, penyewa dan pengguna jasa ini berkewajiban untuk membayar sewa atau upah sesuai dengan kesepakatan serta menjaga keutuhan aset yang disewa. Untuk penjelasan selanjutnya itu mengenai jenis akad ijarah. Jadi, berdasarkan PSAK 107, ijarah ini dibagi menjadi 4. Namun, yang telah dikenal secara luas itu ada 2 jenis ijarah yang disebut pertama itu ada namanya ijarah merupakan sewa-menyewa, objek ijarah tanpa perpindahan, resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset dengan atau tanpa wadah untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa pada saat tertentu. Kemudian ijarah mutahiyah bin tamik. Ini adalah ijarah dengan wadah perpindahan kepemilikan aset yang diijarah pada saat tertentu. Kemudian ada jual ijarah. Ini adalah transaksi ketika pemilik aset ini menjual aset kepada pihak lain lalu menyewanya kembali untuk tetap memperoleh manfaat dari aset tersebut. Nah, transaksi ini biasanya dilakukan karena pemilik membutuhkan dana tetapi masih memerlukan penggunaan asetnya. Untuk selanjutnya itu mengenai ijarah lanjut. Ini adalah kegiatan menyewakan kembali aset yang sebelumnya disewakan oleh pemilik kepada pihak lain. Nah, dalam transaksi ini, penyewa ini mencatat pembayaran ijarah jangka panjang sebagai sewa tangguhan, sedangkan sewa jangka pendek ini diakui sebagai beban ijarah. Selanjutnya ada dasar syariah. Dasar syariah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada sumber hukum akad ijarah. Jadi, dalam sumber hukum akad ini terbagi menjadi 2, ada Al-Quran dan Sunnah. Nah, Al-Quran sendiri ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala terdapat dalam beberapa surah antara lain Quran surah Az-Zukhruf ayat 43. Ini mengenai pembagian kehidupan agar sebagian manusia ini dapat mempergunakan yang lain. Kemudian Quran surah Al-Baqarah tentang pemberian upah yang patut bagi ibu yang menyusui anak, serta surah Al-Qasas ini mengenai kriteria pekerja yang baik yaitu kuat dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada hadis Rasulullah SAW ini memerintahkan untuk memberikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Jamah dan memanfaatkan pemberitahuan jumlah upah di awal
hadis riwayat Ar-Razzaq. Selain itu, Allah SWT juga memperingatkan agar menjadi musuh bagi orang yang mempekerjakan buruh namun tidak memberikan upahnya setelah tugas selesai, yaitu hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya ada rukun dan ketentuan akad ijarah. Nah, rukun ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada pelaku, ini yaitu terdiri dari pemberi sewa dan penyewa. Kemudian untuk objek, ini meliputi manfaat aset ataupun jasa serta pembayaran sewa dan upah. Kemudian ada ijab kabul, ini pernyataan saling ridho secara verbal, tertulis maupun melalui komunikasi modern. Selanjutnya ada berakhirnya akad ijarah. Ya, ini berakhirnya akad ijarah itu saat masa perjanjian selesai meski dapat diperpanjang karena alasan tertentu seperti menunggu panen. Kemudian akad dapat dihentikan sebelum waktunya jika kedua pihak sepakat. Kemudian akad berakhir jika aset mengalami kerusakan. Akad dapat berakhir karena penyewa tidak mampu membayar sewa. Serta yang terakhir ada akad dapat batal jika salah satu pihak meninggal atau ahli waris tidak melanjutkannya. Selanjutnya ada perlakuan akuntansi PSAK ID 107. Ini terbagi menjadi 2. Ada akuntansi untuk pemberi sewa atau mujir dan akuntansi untuk penyewa. Kemudian untuk pemberi sewa ini bertanggung jawab atas kepemilikan dan pemeliharaan aset ijarah dengan rincian seperti yang pertama ada biaya perolehan, yaitu aset ijarah ini diakui pada saat diperoleh sebesar biaya perolehannya. Kemudian ada penyusutan amortisasi, ini diperlakukan sama dengan aset jenis khusus untuk akad. Kemudian masa manfaat penyusun disesuaikan dengan periode akad. Yang ketiga ada pendapatan sewa, diakui saat manfaat aset telah diserahkan kepada penyewa dan jika uang belum diterima diakui sebagai piutang pendapatan sewa. Kemudian untuk akuntansi yang menyewa ini penyewa bertanggung jawab atas pembayaran sewa dan pemelihara rutin sesuai kesepakatan. Yang pertama itu ada beban sewa. Nah, diakui selama masa akad seiring dengan manfaat yang diterima, pengukurannya sebesar jumlah yang lurus harus dibayar. Yang kedua, ada biaya pemeliharaan. Nah, jika disepakati dalam akad, maka biaya pemeliharaan ini menjadi tanggung jawab penyewa dan diakui sebagai beban saat terjadinya. Maka IMPT bertahap beban pemeliharaan akan meningkat sejalan dengan bertambahnya kepemilikan aset. Baik, selanjutnya itu ada namanya ilustrasi akad ijarah. Nah, teman-teman, di sini ada gambar di mana ada toko bakery Berkah. Nah, di situ dia melakukan penyewaan kontrak selama 2 tahun. Kemudian di mana per tahunnya itu 50 juta. Nah, di sini pemiliknya itu namanya Pak Kiko. Kemudian untuk menyewanya itu ada Ibu Sarah. Kemudian untuk objek sewanya sendiri itu ruko 2 lantai. Dan untuk ijarahnya harga sewanya 50 juta per tahun. Nah, di sini Ibu Sarah ini ingin membuka cabang baru untuk toko usaha kuenya, namun ia belum memiliki modal yang cukup untuk membeli gedung sendiri. Kemudian ia mendatangi Pak Kiko yang memiliki ruko kosong di lokasi strategis. Nah, setelah melakukan negosiasi, keduanya sepakat untuk melakukan transaksi dengan akad ijarah. Dengan ketentuan seperti Pak Kiko menyewakan rukonya kepada Ibu Sarah selama 2 tahun dengan harga sewa yang sepakat 50 juta per tahun, hingga totalnya itu nanti bakal dapat 100 juta yang dibayar di muka. Kemudian selama masa sewa, Pak Kiko ini bertanggung jawab atas kerusakan struktural ruko, seperti misalnya terdapat bocor atau keretakan dinding. Nah, sedangkan Ibu Sarah ini bertanggung jawab atas biaya operasional harian seperti air, listrik, ataupun kerusakan akibat pemakaian sendiri seperti lampu putus atau cat bocor. Teman-teman, jadi dapat disimpulkan bahwa akad ijarah ini merupakan akad pemindahan hak guna dan manfaat atas suatu barang maupun jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa upah ataupun sewa tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang. Nah, dalam praktik ekonomi, syariah akad ijarah ini memiliki peranan penting karena memberikan kemudahan bagi masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan jasa maupun penggunaan aset secara halal dan sesuai prinsip syariah. Kemudian untuk perlakuan akad ijarah ini harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, seperti adanya pihak yang berakad, objek manfaat yang jelas, serta kesepakatan upah dan waktu sewa dengan penerapan yang benar. Akad ijarah ini dapat menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.